Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah sekalian yang rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat insyaallah sering kita dengar dan pasti pada hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, di malam yang keempat atau malam yang kelima ya. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke musola, ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ditanya nih kita misalkan, adik-adik yang di atas tolong dengarkan dulu ya. Kalau kita ditanya misalkan, siapa ya yang ingin diberikan jalan keluar dari segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar segala urusannya, diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang nggak mau? Jawabannya pasti mau ya. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa janji ini? Janji ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kita baca di surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama ya, diberikan jalan keluar dari segala urusan kita, dimudahkan saja sama Allah. Kita ada urusan, jadi nggak ada cerita kemudian kita jadi putus asa. Bagi orang-orang yang bertakwa, kenapa? Karena dia akan diberikan jalan keluar dari segala urusannya, sehingga menjadi mudah. Yang kedua kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena memang jalan rizki begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada rizki itu yang diusahakan. Allah berikan rizki itu karena usaha kita, karena kita bekerja sehingga kita dapat gaji bulan gitu. Tapi ada juga rizki yang Allah berikan tidak disangka-sangka. Kita baru kepikiran aja udah datang begitu. Kira-kira begitu. Kayaknya siang-siang gitu ya, makan nasi padang enak nih kayaknya. Itu tiba-tiba ada yang datang bawa loh. Gitu. Ini cerita yang baru saya alami beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan. Ya. Jadi di Sukabumi saya lagi datang ke mamang saya. Begitu datang dia langsung bilang, Masya Allah, gitu ya. Ternyata saya baru kepikiran nih, kayaknya enak nih, ada yang datang bawa gitu ya. Gitu kira-kira. Orang yang bertakwa dimudahkan sama Allah, dikasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak percaya?
Silahkan dibuktikan. Takwa dulu tapi. Ya, gitu ya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Barang siapa yang bertakwa maka dimudahkan urusannya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang bertakwa itu diberi balasan tidak hanya nanti kelak di akhirat, tapi di dunia juga dikasih sama Allah. Tadi diantaranya, ya, gitu. Kemudian di ayat yang lain Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Ya, barang siapa, ya, kalau seandainya ahli qaryah, orang kampung ini, ya, beriman dan bertakwa sama Allah, maka Allah akan turunkan, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna, akan dibukakan sama Allah, alaihim barakat, akan dibukakan baginya berkah dari langit dan dari bumi. Kalau dibuka berkahnya sama Allah, walaupun sedikit itu awet, walaupun sedikit itu berkah, ngebawa kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah buat orang yang bertakwa, diberikan di dunia tuh. Di akhirat ya udah pasti, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Bagi orang yang bertakwa apa? Maka nanti akan diberikan balasan, ya, dari kemenangannya apa? Diberikan kebun-kebun kurma, sudah disiapkan di sana gadis-gadis yang montok, katanya di surat An-Naba tuh, ya. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dia sediakan bidadari-bidadari dan kemudian minuman-minuman yang di sana disediakan. Dan di surga tidak kedengeran tuh kata-kata bohong, penipuan dan seterusnya, nggak ada. Jadi kenyamanan yang luar biasa itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita kembali pada ayat yang saya bacakan di awal tadi, bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, di akhir ayat itu la'allakum tattaqun, bahwa hasil dari kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, kita menjalankan amalia di bulan Ramadan, maka kita akan jadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa akan dapat tadi, gitu ya. Nah, perilaku orang yang bertakwa itu seperti apa? Nih, di surat Ali Imran disebutkan perilaku orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu enggak pelit. Dia suka berinfak. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit dia berinfak saja. Maka kata-katanya infak, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, bagi orang-orang yang bertakwa tuh. Jadi walaupun dia punya uang sebanyak atau uang sedikit, nah, dia ringan tangan untuk berinfak. Maka mumpung bulan Ramadan nih, tadi ada cancel yang muter dah. Kalau berangkat subuh itu jangan kosongin tangan kita, ya. Insya Allah itu akan melatih kita jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu dia mampu menahan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya sumber kekacauan, banyak kekacauan di mana-mana, itu karena apa? Karena kita tidak tahan untuk menahan emosi kita. Orang yang takwa, kadhiminal ghaidha, dia bisa menahan amarahnya. Dia pribadi-pribadi yang sangat matang, dia mampu untuk menahan dirinya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, dia wal 'afina 'anil nas, dia mampu mudah memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang terbaik. Dan jadi orang-orang yang takwa itu dia selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Itulah perilaku orang yang bertakwa. Sekarang diasahnya di mana? Nah, di bulan Ramadan ini. Modalnya apa? Keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena
kita bisa yakin bahwa kalau kita melakukan amaliyah Ramadan dan akan dijanjikan jadi orang yang bertakwa kalau kita punya keimanan yang kuat sama Allah. Nah, itu kira-kira. Modalnya apa? Iman. Ya. Modalnya iman untuk melaksanakan madrasah Ramadan ini. Apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Nih, ya. Pertama, puasa di bulan Ramadan. Maka hadisnya yang menjelaskan tentang puasa ini, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, tuh kata kuncinya sama, karena beriman, wahtisaban, dan hanya karena Allah, maka dia akan diampuni segala dosanya. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang kedua apa? Qiyam, salat tarawih nih. Qiyam Ramadan. Ya. Hadisnya sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dirunut dari awal, modalitas kita untuk masuk di bulan Ramadan ini supaya kita kuat, ya, untuk beribadah dan menjalankan amaliyah di bulan Ramadan adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Karena apa? Karena kalau kita nggak iman, insya Allah mudah lemah kita. Kalau kita yakin sama Allah, kita akan yakin janji Allah. Kalau Allah tadi janjikan buat orang yang bertakwa, jalan keluar dari masalahnya, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, ya kan? Dimudahkan urusannya, ya, dilipat gandakan pahalanya dan seterusnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini butuh keimanan. Kita harus yakin bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah, ya, ingkar dengan janjinya. Janji Allah pasti akan terlaksana, ya, pasti akan ditepati. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi sebetulnya alasan buat kita untuk tidak memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena keimanan kita akan dilatih, ya, dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, ya. Maka hasilnya nanti akan jadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, ya, yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amaliyah juga yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan ini, ya. Tilawah Al-Quran, banyak bersedekah, ya, beri bukaan, nah, dan seterusnya, ya. Nanti di akhirnya adalah Ramadan. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Bahkan kenapa harus banyak tilawah di bulan Ramadan ini? Ya, Imam Malik, ya, itu kalau udah masuk bulan Ramadan, segala aktivitas ditinggalkan. Baca hadis, baca yang lain ditinggalkan sama dia. Fokus baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran, kita baca terjemahnya, Al-Quran ini akan menjadi petunjuk. Karena apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali lagi, ya. Jadi akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, bahwa kita yuk kita maksimalkan baru masuk di malam keempat, ya. Nah, berarti masih panjang kita menemui Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita isi Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang membuat kita insya Allah melatih kita untuk menjadi orang-orang yang nanti kelak di akhir Ramadan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita akan sholat tarawih, ya, jadi tidak perlu panjang. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesempatan yang singkat ini memberkah kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.